Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai aliran relativisme dan perspektivisme. Sebelum kita menyimak video pembelajaran kali ini, perkenalkan, nama saya Sri Ulina dengan nomor urut 11 dari Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikul Saleh. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian aliran relativisme dan perspektivisme. Relativisme yang dalam bahasa Inggrisnya relativius. Dalam penerapan epistemologisnya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif. Relativisme adalah paham penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terbitnya karya sastra. Penilaian karya sastra tidak sama di semua tempat dan waktu. Paham ini berkeyakinan bahwa nilai karya sastra melekat pada karya itu sendiri. Bila ada karya sastra yang dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat dan periode tertentu, karya sastra tersebut terus dianggap bernilai di zaman dan tempat yang lain. Paham ini merupakan reaksi terhadap penilaian karya sastra yang menganut paham absolutivisme. Sedangkan perspektivisme merupakan sebuah aliran penilaian yang menilai suatu karya sastra dengan beralasan pada pertimbangan-pertimbangan pada suatu periode-periode yang dilaluinya sampai pada saat ini. Perspektivisme adalah paham penilaian karya sastra dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Setiap karya sastra mengandung nilai keabadian dan kehistorisan. Nilai keabadian terletak pada pemeliharaan ciri-ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Nilai historis merupakan proses perjalanan karya sastra yang telah melewati atau melampaui zaman tertentu yang dapat dirunut jejaknya. Misalnya masa kesusastraan romantik, realisme. Materi yang kedua mengenai aliran penilaian sastra. Yang pertama itu ada aliran penilaian sastra relativisme. Aliran penilaian sastra relativisme merupakan aliran yang mana jika karya sastra dianggap memiliki nilai oleh suatu masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu, maka karya sastra tersebut akan dianggap memiliki nilai pada tempat dan waktu yang berbeda. Artinya, karya sastra tersebut akan tetap dianggap bernilai walaupun sudah melewati masanya. Misalnya, aliran penilaian relativisme pada hikayat Hang Tuah yang dipandang bernilai atau bermutu pada zaman tersebut, maka kaum relativisi harus tetap memandang bahwa hikayat tersebut sebagai suatu karya yang bernilai sampai kapan dan di mana saja. Yang kedua ada aliran penilaian sastra perspektivisme. Merupakan aliran penilaian yang memandang suatu karya sastra dari berbagai sudut pandang yang mana dalam aliran ini karya sastra tidak hanya ditentukan dari tempat dan waktu munculnya, tetapi juga berdasarkan zaman dilewatinya hingga sekarang. Aliran penilaian perspektivisme ini mengakui bahwa suatu karya sastra dapat berkembang atau berubah yang mana perubahan-perubahan itu dapat disebabkan oleh perbedaan zaman. Misalnya, yang terjadi pada puisi-puisi Chairil Anwar pada masa pertama kali muncul yang dianggap sebagai puisi liar, tetapi pada masa-masa selanjutnya dinilai orang lain sebagai puisi yang bermutu. Nah, materi yang terakhir mengenai sejarah munculnya paham relativisme dan perkembangannya. Doktrin relativisme mulanya berasal dari Protagoras, tokoh Sophis Yunani terkemuka abad 5 sampai Masehi. Ia termasuk salah satu sofis pertama dan juga yang paling terkenal. Selain sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai orator dan pendebat ulang. Ditambah lagi, ia terkenal sebagai guru yang mengajar banyak pemuda pada zamannya. Di zaman barat, postmodern dokter ini dicetus oleh F. Nietzsche dengan doktrin yang disebut nihilisme, yang intinya adalah relativisme. Kemudian relativisme berkembang pada peradaban modern yang didasarkan atas dasar rasionalisme. Paham ini selalu berkaitan dengan masalah etika, agama, dan kebudayaan.
Pada abad ke-20, paham ini mendapat dukungan dari ahli-ahli antropologi dan pengajian kemanusiaan seperti Ruth Benitez, Hans Rayberg, dan lain-lain. Mungkin hanya ini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.